tertawa kala itu, karena kalau aku berjalan dengannya, bisa jadi aku disebut gila sama orang lain tuh. Kelasku juga kembali nggak rusuh dan menjadi tenang. Kenapa? Karena kesusahan pun sama seperti Kelvin, dia juga menghilang seketika. What's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Mana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada zaman ini, pacaran adalah hal biasa yang dilakukan muda-mudi, terutama anak muda. Dari anak kuliahan, SMA, SMP, bahkan bocil-bocil pun udah pada pacaran nih. Gila. Tapi gimana ceritanya kalau pacaran sama jin tuh? Nah, kali ini gue akan bawain sebuah trade horror yang lumayan serem, berjudul Pacaran dengan Jin Ganteng, karya Suddenly. Mau tahu gimana cerita lengkapnya, keseruannya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama di sini di Horror Area. Jadi kala itu aku kelas 11 tuh. Semenjak kejadian lihat hantu di toilet yang ada di sekolah, aku pun sering cerita tuh sama temanku yang ternyata dia indigo. Nah dari situ dia cerita ke aku. Awalnya aku gak percaya, tapi ngeliat kejadian di sekolah yang waktu itu memang banyak kesurupan, aku pun menjadi penasaran tuh. Sebut saja dia kakak kelasku. Dan hantunya bernama Kevin. Gak ada angin, gak ada hujan, si Kevin pun tiba-tiba munculin mukanya tuh dan membuatku kaget seketika. Kevin ini muncul dengan luka di dahinya yang berdarah-darah tuh. Kayaknya dia meninggal karena kecelakaan deh. Sumpah dia so serem banget. Suka muncul tiba-tiba. Dikata apa dia ganteng kali. Kevin ini kelahiran 1983. Tapi ia meninggal saat 17 tahun umurnya. Ia meninggal saat akan mengambil topi di kelasnya yang tertinggal kala itu. Dan luka di kepalanya itu pun karena tabrakan tuh. Aku juga sangat penasaran dengan kronologis kematiannya. Tapi dia nggak mau cerita, katanya bukan waktu yang tepat. Sok misterius banget. Aku pun sebenarnya kepo, tapi aku tahan-tahan aja. Ya kali, manusia kepoin setan. Walaupun umurnya udah tua, dia masih muda seperti 17 tahunan tuh. Mana ia ganteng lagi, dengan rambut minimalisnya yang agak gondrong. Pokoknya gemesin deh. Semenjak sikap dia muncul di depanku, di situ aku pun sering bertemu dengannya. Bahkan saat pelajaran tiba, ia pun sering muncul dan duduk di sampingku. Greget banget deh pokoknya. Mau suruh pindah tapi gue nggak tahan. Saking kesalnya, kadang dia muncul di waktu yang salah tuh. Kayak Ragu Pirsa Basari. Waktu itu aku duduk sendirian, soalnya teman-temanku yang lain gak ada yang mau nemenin aku. Di kelas pun kerjaanku cuma menyendiri tuh. Lalu berbicara sendiri. Walaupun batin tersiksa, karena melihat teman-teman lain pergi ke kantin, aku malah ngobrol sama hantu tuh dalam kelas. Kalau aku sudah sendirian di kelas, barulah si Kevin tersebut datang tuh. Dia bilang mau nemenin aku. Aku pun tertawa kala itu, karena kalau aku berjalan dengannya, bisa jadi aku disebut gila sama orang lain tuh. Ya udah, kami pun nongkrong dengan si Kevin tuh. Waktu istirahat tiba di kelas atas, di lantai 2 sekolah tersebut. Di situ jarang ada siswa yang nempatin. Ia pun lalu bercerita bahwa ia merhatiin aku sejak 2 minggu yang lalu tuh. Setelah lama nongkrong dengannya, aku pun tahu bahwa si Kevin asik tuh orangnya. Dan aku pun nyaman bersamanya. Dalam hati aku pun selalu berpikir, coba kalau lu nyata, mungkin bisa bahagian gue. Ucapku dalam hati kala itu. Tiba-tiba ia pun bilang, "Ci, lu berharap gue nyateng?" Kaget dong gue kala itu. Setelah itu, tiba-tiba ia pun meluk aku tuh. Rasanya pengen peluk balik, tapi nggak bisa. Sambil memeluk ia pun berkata
bahwa ia akan nyata ada di sampingnya. Lalu tiba-tiba ia pun hilang begitu saja. Nah, bikin kaget lagi tuh si Kevin. Emang hobi dia bikin gue jantungan tuh. Ya sampai 5 menit, ia pun bawa bunga anjir. Tebak, bunga apa yang ia bawa? Bukan tali bunga kuburan. Astagfirullah. Ya kali, pacaran atau arwah. Di situ pun dia nembak gue tuh, ngomong dia mau jadi pacarnya. Hatiku pun kali itu babi bu tuh, terdiam membisu beberapa saat, tanpa pikir panjang walaupun resmi tuh pacaran sama dia. Kak Kelvin pun mempunyai nama asli Mah Ing si Kelvin. Ia memiliki umur sama dengan ibuku. Dulu gue pikir bakal mulus-mulus aja tuh, kayak tekstur jalan tol. Ternyata enggak. Kisahnya sama kayak pacaran pada umumnya. Di samping ada hantu baik seperti Kak Kelvin, ternyata ada satu orang yang diam-diam memperhatikan aku dan Kelvin kala itu. Namanya Kak Susan. Ia sejenis dengan Kak Kelvin, cuman dia agak tuaan dikit. Dan yang paling gue anehin, gue gak bisa lihat Kak Susan. Entahlah dia sejenis apa. Cuman kata Kak Kelvin, dia terluka. Lihat gue sama Kak Kelvin berbarengan terus tuh di kelas. Ada juga yang namanya Pebi. Dia agak pendiam banget tuh. Gak kayak yang lain, heboh kayak cabe-cabean. Si Pebi ini sering ngayal tuh hidupnya. Tapi dia indigo juga. Dia temanku. Di saat kita pacaran, dia pun selalu ngintilin aku tuh di dalam kelas. Awalnya aku pun risih tuh, tapi lama-kelamaan aku pun bodoh amat dengan sikapnya. Aku pun disebut gak waras oleh teman-teman lainnya. Aku gak peduli, yang penting aku senang, pikirku kala itu. Di saat jam fisika kosong, Kak Kelvin pun malah kayak gak tenang gitu. Aku pun akhirnya menanyakan tuh, kenapa Kelvin kala itu gak tenang. Lalu ia pun bilang kalau si Pebi ini berusaha dimasukin oleh Kak Susan. Pas gue ngobrol sama Kak Kelvin, si Pebi pun kerasukan Kak Susan, yang bisanya cuma nangis doang tuh. Terus bilang kalian jahat. Sampai akhirnya kelas lain pun berkerumun di kelasku, cuman untuk melihat orang yang kesurupan tuh. Akhirnya si Pebi pun dibawa ke masjid tuh untuk diobati sama Pak Ustadz. Setelah kejadian si Pebi, gue pun ngomong sama Kak Kelvin, nyuruh berhenti, kasihan kena yang lain imbasnya tuh. Kak Kelvin pun udah ngomong tuh sama Kak Susan beberapa kali, sampai gue mikir untuk putus aja kali ya. Tapi doi malah kekeh, bakal nyelesain ini dengan baik-baik saja. Sehari sebelum dia ngilang, aku pun minta putus, tapi ia pun tahu bahwa aku sedang bimbang kala itu. Besoknya pun Kak Kelvin pun hilang gak tahu kemana tuh. Aku pun sedih dan bingung kala itu. Sampai kepikiran banget, ini amat kali ya. Sedih, galau, bimbang semua campur aduk jadi satu. Kelasku juga kembali gak rusuh dan menjadi tenang. Kenapa? Karena Kak Susan pun sama seperti Kelvin, dia juga menghilang seketika. Jangan-jangan Kelvin sama Susan nikah di alamnya ya? Drama banget kesannya. Tapi memang beneran, gue kala itu mikir kayak gitu. Sudah 4 hari ia pun hilang tuh. Mau nanya ke arwah yang lain, aku gak berani karena mukanya serem-serem banget tuh. Cuma Kak Kelvin doang, hantu yang datang di sana. Di hari kelima ia ngilang, pas pulang sekolah, dia tiba-tiba nongol tuh. Ingin rasanya lari-larian, terus meluk dia. Kayak di film drama-drama Korea tuh. Tapi emang gak bisa, karena pacaran dengan hantu. Kala itu pun aku bertanya, kapan aja 5 hari kamu menghilang? Ia pun malah bilang aku lucu. Kak Kelvin pun tahu aku cemas memikirkannya. Aku pun penasaran, tapi takut banget. Pikirku malah mikir mati jalan satu-satunya. Ya udah beraniin aja untuk berkata.
Apa dengan mati, Kak? Kurang lebih seperti itu. Lu akan ikut ke alam gue. Pikiranku pun berputar-putar tuh. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Kalau hidup sama Kelvin gimana ya nantinya? Gak terasa waktu pun udah malam tuh. Aku pun mendapat telepon dari ibuku. Mas, ada telepon mas. Dia menyuruhku segera pulang. Dan belum sempat menjawab, ibuku pun langsung marah-marah tuh. Dan ia pun berkata bahwa maghrib itu waktunya setan keluar. Emang kamu mau histeris ya lihat mereka? Sekedar info saja, aku memang suka histeris kalau lihat hantu dari korban kecelakaan. Aku pun pulang ke itu. Banyak hal yang aku mengerti dari Kak Kelvin. Dia cuma bisa bertemu aku di sekolahan dan tidak pernah bertemu denganku di lain tempat. Sampai di rumah, aku pun mikir dengan omongan Kelvin. Masa iya aku ikut ke alamnya? Tapi aku sayang kepadanya. Apalagi cuma dia satu-satunya yang mau menemaniku. Tiba-tiba ibuku datang, lalu bertanya. Gimana saja kamu nak? Jam segini baru pulang. Ia sangat khawatir kepadaku dan berpesan agar tidak pulang telat lagi. Tadinya kukira orang-orang peduli sama aku. Ternyata aku salah. Pikiranku pun terus kemana-mana tuh, terus keingetan dengan Kak Kelvin. Jujur aku pun sayang banget sama dia. Namun di sini ada ibuku. Aku pun mikir beberapa kali tuh untuk meninggalkan dia. Tiba-tiba ada quotes yang diupload oleh si Feby. Entahlah gue bimbang, tapi Tuhan selalu ngirim petunjuk buat gue. Padahal gue jauh banget dari dia. Ya udah gue sholat. Maaf buat yang non-muslim. Dalam Islam, sholat itu bakal menenangkan hati dan menghilangkan beban dan pikiran, serta diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa tuh. 2 hari setelah itu, aku pun dapat petunjuk tuh. Aku pun segera memutuskan untuk berbicara kepada Kelvin. Kalau saja aku nggak bisa ikut dengannya, aku pun mengumpulkan kata-kata tuh, merangkainya dengan baik. Aku memang sayang, tapi gimana? Alam kita berbeda. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Kak Kelvin pun menerima keputusanku. Dari situ aku pun berkata, Kalau kakak sayang sama aku, cari saja dunia kakak. Aku pun juga begitu, gak bisa begini terus-terusan. Maafin ya kak, lebih baik kakak kembali ke dunia kakak. dari situ pun Kak Kelvin selalu muncul tuh dalam mimpiku. Dan mulai saat itu, aku pun mulai terbuka dengan teman-teman lain. Jadi nggak sendirian. Bukan maksud melupain Kak Kelvin, tapi memang seharusnya seperti itu. Ia pun selalu hadir dalam mimpiku dan menyapaku. Tapi aku pura-pura nggak lihat tuh. Ia pun sempat menitip pesan bahwa aku akan menjadi orang yang istimewa dalam hatinya. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, aku pun benar-benar aktif tuh dengan kegiatan yang ada di sekolah. Seketika itu juga Kak Kelvin gak pernah lagi tuh balik ke pandanganku. Biasanya ia duduk di koridor, di genteng sekolah, dan tempat sepi lainnya. Buat Kak Kelvin, walaupun banyak orang yang gak percaya dengan keberadaan lu, gak apa-apa. Tapi gue yakin, lu benar-benar ada dan bakal hidup kembali di kehidupan selanjutnya. Pesan gue dari thread ini, jangan pernah merasa sendiri kalau kamu saja belum terbuka dengan duniamu. Cobalah untuk lebih dekat dengan Tuhanmu. Soalnya, Tuhanmu lebih dekat dari apapun tuh. Apapun masalahnya, akan selalu ada solusinya. Dan alangkah baiknya, lebih baik kamu cintai dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain tuh. Baru kali ini, tweetnya nggak serem, malah jadi galau tuh. Bener bukan? Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya
agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang punya cerita horor ingin dibacakan di sini di Horror Area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian Horror Area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.